Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Mitsubishi Grandis GT tahun 2010 transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Sofyan dari Boyolali, Jawa Tengah. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review. Dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda dapat banyak referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Ini untuk data kami dan data pemesan. Karena mobil yang dipesan di channel ini semuanya kita bantu rapi-rapi. Misalnya ada perbaikan bodi lecet, kita bantu cat ulang. Misalnya jika waktunya ganti oli, kita ganti oli dulu. Kemudian misalnya mau upgrade head unit, infotainment system, kita bisa bantu. Jadi kita tidak lepas setelah pengecekan. Jadi pemesan tinggal duduk manis saja di rumah. Jadi ketika mobil ini diserahkan kepada pemesan, pastinya akan ada perbedaan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik, tidak ada pecah parah. Fog lamp bagian kanan ini utuh, corner sensor utuh. Baret-baret halus ada, tapi bisa hilang dipoles. List chrome di grill ini juga masih baik. Nah seperti ini lecet, tidak bisa dipoles, luka. Jika ingin mulus total dicat ulang. Pecah parah sih tidak ada, masih enak. Bumper depan ini dilihat. Fog lamp bagian kiri, corner sensor bagian kiri semuanya utuh. Jika ingin mulus total dicat ulang satu bumper hitungannya, satu panel. Karena jika dicat bagian ini saja biasanya belang. Jadi harus satu panel. Headlamp bagian kiri utuh. Kap mesin kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 143 mikron. Jadi pernah dicat ulang satu kali untuk kap mesin ini. Velgnya masih original 17 inci. Kondisi catnya baik, tidak ada pecah, tidak ada bengkang. Untuk lecet sih ada di samping-samping. Ini bekas membuka ban, wajar. Overall enak dilihat, tapi jika ingin mulus total bisa dicat ulang, hitungannya satu velg 150.000. Produksi ban di tahun 2018. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2018 masih bisa dipakai 1 tahun ini. Belum expired. Ketebalan juga di 7,12 mm. Masih bagus. Artinya mobil ini jarang sekali dipakai. Ban 2018 tapi masih bagus sekali ketebalannya. Jadi masih layak dipakai untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kanan sudah tipis. Nah ini kampas remnya di atas, biasanya di bawah. Jadi untuk kampas rem bagian depan kanan minta waktunya diganti. Wajar ya, namanya juga mobil dipakai. Untuk penggantian kampas rem depan kanan kiri 600.000 berikut dengan pasang. Fender depan kanan kondisinya catnya baik dan masih original catnya. Ini 68,2 mikron. Spion bagian kanan ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya baik. Mic kasen di sini ada sedikit lecet. Pecah sih tidak, belum masuk air, masih layak meskipun tidak diganti.
Tapi jika mau diganti juga banyak di marketplace, berikut dengan pasang 250.000. Sampai pilar-pilar ini masih original catnya. 63,0 mikron, masih ori. Bagian atas juga sama, masih ori. Tidak ada lecet, jamur bisa hilang di poles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2018. Sama rata dengan depan 7 mm. Masih baik dan masih bisa dipakai pas 1 tahun ini, belum expired. Kemudian velg rata-rata di samping saja yang ada lecet, pecah, bengkang tidak ada, masih layak dipakai. Jika ingin mulus total yang saya jelaskan tadi, hitungannya satu velg 150.000. Kemudian pengereman bagian belakang, cakram, kampas rem bagian belakang masih bagus, masih tebal. Nah ini, jadi untuk bagian belakang masih layak dipakai. Fender belakang kanan kondisi catnya baik dan masih original catnya. Masih di bawah 100 mikron, itu masih original. Kondisinya lecet-lecet ada di samping. Ini bekas membuka pintu, kena tembok, tidak bisa dipoles jika lecet ya, seperti ini. Tapi overall tidak ada pecah parah dan lecet juga wajar karena masih original catnya. Ori bagian driver ini juga sama, ori. Luar biasa, dari tahun 2010. Artinya jarang kepanasan mobil ini, tidak ada bule. Nah ini, lastik pabrikannya ada. Jadi untuk mobil ini belum pernah ada tabrakan keras dari samping, belum pernah ngeguling, karena untuk pilar-pilarnya utuh. Silar pintu juga sudah pasti utuh karena catnya masih original. Kemudian di bagian ini juga jika ingin mulus total, ini bisa dicat ulang lagi. Jadi jelas bagian samping kanan ini tidak ada bekas tabrakan keras dari samping, karena catnya juga rata-rata masih original. Jika pernah ada tabrakan keras, pastinya ada dempul tebal dan dicat ulang. Dan mobil ini aman, tidak ada bekas tabrakan keras dari samping. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang kondisi catnya baik dan masih original catnya. Masih di bawah 100 mikron, itu masih original. Emblem yang tidak ada itu 2.4 dan MIFEK ya. Saya lihat di marketplace harganya 100.000 sampai 70.000, jadi 250.000 lah. Berikut dengan ongkir 2 emblem ini. Ada tambahan kamera mundur, emblem Grandis utuh, dapat rear wiper, rear defogger, high mount stop lamp utuh, stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini pecah parah tidak ada. Dapat sensor mundur utuh, reflektor bagian kiri utuh. Overall pecah parah tidak ada untuk bumper belakang ini. Tapi jika kita lihat secara detail memang ada yang luka seperti ini. Jika ingin mulus total dicat ulang. 3 sensor mundur utuh dan reflektor kanan utuh. Overall tidak ada pecah parah untuk bumper belakang ini. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri utuh. Di sini ada power outlet 12 volt dan tidak ada covernya. Ini aslinya kan bisa ditutup ya. Saya lihat di marketplace tidak ada yang jual. Tapi jika mau cari persamaan banyak. Harganya 70.000 sampai 150.000 untuk cover power outlet. Di sini masih original karpetnya. Kotor ada, bisa hilang di salon. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ban serepnya, ketebalannya 6,10 mm, masih layak untuk ban serep. Silar bagasi belakang ini utuh. Lampu kabin ini di bagasi juga nyala.
rear cross member. Ini ya, las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari bagasinya catnya masih original, sealernya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2019. Saya akan ukur ketebalannya karena beda ya dengan bagian belakang kanan 2018. 7,85 mm masih layak dipakai. Ban belakang kiri ini juga, velg juga rata-rata tidak ada bengkang, tidak ada pecah. Lecet di samping saja bekas membuka ban. Ini wajar, masih enak dilihat. Jika ingin mulus total dicat ulang bisa. Yang lecet di samping ini 150.000 hitungannya satu velg. Kampas rem bagian kanan kan tebal, pastinya kiri juga tebal karena penggantian itu satu set biasanya. Nah ini masih tebal, kampas rem bagian belakang layak dipakai kanan kiri. Fender belakang kiri kondisi catnya baik dan masih original catnya. Ini 59,4 mikron. Lecet di sela pintu, tidak bisa dipoles karena luka. Kemudian di add-on over fender juga ada beberapa yang luka. Jika ingin mulus total dicat ulang. Dan sudah pernah dicat ulang bagian pintu ini, tapi ketebalan masih baik, tidak ada dempul tebal. 132 mikron, pernah dicat ulang satu kali. Pintu depan kiri juga sama, pernah cat ulang. Fender depan kiri juga sama, pernah dicat ulang, tapi ketebalannya masih baik. Nah ini 132 mikron, hanya pernah dicat ulang satu kali dan tidak ada belang ya. Pengecatan ulangnya baik. Spion bagian kiri sudah pernah cat ulang, mic kasetnya utuh, kondisinya baik. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2018, sama rata dengan depan kanan. Ketebalan juga sama rata. Velg juga rata-rata, tidak ada pecah, tidak ada bengkang. Lecet di samping bekas membuka ban saja. Jika ingin mulus total dicat ulang, yang lecet-lecet bisa. Hitungannya 500.000 untuk bagian velg satu panel ya. Jika satu velg 150.000. Kemudian kampas rem bagian depan kanan kan tadi tipis ya. Nah bagian kiri juga sama, tipis karena setiap diganti itu satu set. Jadi bagian depan kanan kiri minta waktunya diganti untuk kampas rem. 600.000 yang saya jelaskan tadi. Berikut dengan pemasangan part dan jasa bengkel. Liner fender bagian kiri utuh. Catnya rata-rata masih banyak yang original dari tahun 2010. Luar biasa. Mobil ini pastinya dirawat oleh owner lamanya. Jarang kehujanan, jarang kepanasan, karena masih bagus. Biasanya sudah bule dan mobil tahun 2010 biasanya sudah rata-rata full dicat ulang karena umur. Dan mobil ini masih banyak yang original catnya. Kemudian yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur dengan alat coating thickness. Ketebalan masih baik, tidak ada dempul tebal. Jadi hanya pernah lecet, kemungkinan dicat ulang. Bukan tabrakan keras kemudian didempul tebal kemudian dicat ulang, itu tidak. Tidak ada dempul tebal di mobil ini. Kemudian kondisi saat ini jika kita lihat secara detail, memang ada beberapa yang tidak bisa dipoles. Di bumper, kemudian di sela-sela pintu, di add-on over fender, di velg. Saya hitung tidak banyak, hanya 3 panel. Jika ingin dipaksakan mau dicat ulang agar mulus total, 1.500.000. Karena saya juga ada tim body repair di sini, jadi kita tawarkan kepada pemesan. Tapi ini bukan PR fatal. Misalnya mau dilewat juga masih enak dilihat, lumayan. 1.500.000 mengurangi budget. Jadi tergantung pemesannya. Untuk poles bodi sih perlu. Ada beberapa yang bisa dipoles. Poles itu masuknya nyalon, mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang yang kotor tadi. 700.000 untuk jenis SUV atau MPV di tukang salon langganan saya. Mesinnya 2400 cc, 4 silinder Maybach. Tenaganya 165 horsepower. Torsinya 217 Nm.
Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Kemudian untuk review tes rata-rata konsumsi bahan bakarnya dalam kota 6-7 km per liter. Dan untuk rute luar kota 9-10 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi mesinnya bagus, pembakarannya masih sempurna. Radiator ini menggunakan air coolant, tapi warnanya sudah kurang detail ya. Jadi saya sarankan untuk dikuras karena biar bagus pendinginannya. Untuk kuras air radiator menggunakan air coolant 250.000. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve ini kering, gearbox juga kering, dan ini untuk bagian bawahnya, silas roda bagian kiri kering, gearbox matic ini kering, seal crack as kering, karter mesin kering, silas roda bagian kanan juga kering. Sepertinya pernah diganti untuk packing dan sealnya, dan itu wajar ya, namanya juga mobil tahun 2010. Alhamdulillah kalau sudah diganti, artinya ini kuat tahunan nantinya, tidak ada rembes, semuanya kering. Mobil ini kilometernya 156.000, dan untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya ada catatannya, tapi kelewat 155.000 penggantian oli mesinnya. Kemudian untuk dipstick oli mesin di sini olinya ada, masih warna merah sesuai di takerannya, artinya jarang sekali dipakai mobilnya jika saya lihat catatan olinya. Kemudian ini hasil tes oli mesinnya 46,6%. Kelewat tapi masih bagus ya, jarang dipakai mobilnya. Tapi karena sudah kelewat, jadi baiknya diganti. Untuk oli mesin 400.000, berikut dengan filter. Untuk gearbox AT konvensional bisa dicek, ada dipsticknya. Olinya masih merah, pas di takerannya. Semuanya masih 40%-an nilainya. Artinya olinya sih masih bagus, tapi memang histori tidak ada untuk catatan penggantian oli transmisi otomatis. Jadi saya sarankan diganti, agar pemesan kedepannya tahu ganti oli transmisi otomatisnya kapan. 600.000 untuk penggantian oli transmisi otomatis. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. 1,7%. Alat ini sudah menunjukkan tanda seru, artinya sudah warning, sudah ada beberapa kadar air, jadi baiknya dikuras karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Untuk kuras minyak rem 250.000. Ini sering sekali karena jarang ada yang nguras minyak rem ya, terlupakan biasanya. Jadi baiknya dikuras. Kemudian untuk aki menggunakan merek GS 55 ampere 12 volt. Aki ini juga lemah. Sebelum kita bayarkan mobil sudah kita inspeksi total, akinya lemah. Ini hasil tesnya, replace. Jadi baiknya diganti karena bisa merusak electronic control unit. Ketika start engine itu berat rasanya. Untuk penggantian aki merek GS tuker tambah itu di 1,3 juta yang kering. Ada yang merek-merek biasa, Inco misalnya, itu bisa di 900.000 dapat. Untuk kap mesin ini sealernya utuh, perdam juga masih bawaannya, apron, cross member. Kemudian peneng-peneng ini juga masih bawaannya. Jika ada tabrakan keras kemudian apronnya diganti, pasti ininya juga akan hilang. Plastik pabrikan masih pada utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci
Masih original, dapat 2, terintegrasi dengan remote. Remote-nya aktif. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kemudian kaca film bagian driver ini ada yang lecet-lecet jika kita lihat secara detail. Jika di kamera memang kurang terlihat ya karena belum sobek memang. Tapi di sini memang ada yang luka lecet-lecet. Ketika pas waktu inspeksi itu kita rekam dengan handphone, terlihat ke pemesan. Jadi jika ingin diganti per kaca itu memakai bahan biasa 100.000. Power window all auto, bagian driver autonya masih aktif. Bagian kiri juga sama, kaca filmnya ada beberapa yang lecet. Hitungannya tadi 100.000 jika ingin diganti per kaca. Power window-nya autonya aktif, bagian belakang kiri sama, beberapa ada yang lecet, hampir semua sih kaca film ada yang lecet. Pecah sobek sih belum ada. Power window-nya autonya aktif, bagian belakang kaca film baik, belakang kanan sama beberapa ada yang lecet. Power window-nya aktif. Jadi untuk penggantian kaca film full memakai bahan biasa itu di 500.000 semua total. Yang bagus ada, yang sedang itu 800.000, yang 1.500.000 juga ada. Jadi tergantung merek untuk kaca film. Electric power retract bagian kanan aktif, electric mirrornya juga aktif, electric power retract bagian kiri aktif, electric mirrornya aktif. Kemudian untuk door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Joknya masih original kulit tipe GT ini warna hitam ya. Dan kondisinya pecah parah sih tidak ada, tapi namanya kulit retak-retak itu pasti ada. Nah ini di armrest juga sedikit ada, di bagian ini juga ada. Dan untuk bagian driver, nah di bagian ini ada retak juga sama. Overall retaknya itu masih wajar ya, masih enak dilihat. Tapi jika ingin diganti bisa. Jika saya sih biasanya diganti dengan bahan-bahan yang merek MBTech itu ya, full total sampai ke door trim itu di 3.500.000. Jika kulit seperti ini mahal, bisa puluhan juta jika mau full diganti. Atau mau beberapa saja yang retak-retak juga bisa, sebarisnya 250.000 misalnya ini dilewat, ini dilewat, yang retak parah saja hitungannya 250.000. Tinggal dihitung saja 1, 2, 3, 4, 5, tinggal dikalikan. Karpet bawahnya masih original. Inilah door trim belakang kanan, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Bagian kiri sama utuh, plafon bagian baris kedua ini utuh, ventilasi AC utuh, kemudian untuk hand grip model retract utuh, jok bagian baris kedua ini kulit sama, retak sedikit ada di bagian samping-samping, di bagian tengah beberapa ada yang bagus, tinggal dikalikan jika mau diganti. Per baris atau full tadi yang saya jelaskan 3.500.000 memakai bahan MBTech. Atau sarung bisa, ada yang murah 700 sampai 1,3 juta. Tapi sarung itu biasanya kurang presisi ya, sampingnya ada yang kurang ketutup, biasanya ada kerut-kerut tidak paten. Jadi tergantung memesannya. Ada armrest. Di sini masih baik kondisinya. Kemudian untuk trim baris ketiga utuh. Hand grip bagian belakang ini juga utuh, ventilasi AC utuh. Jok baris ketiga kondisinya baik karena jok baris ketiga jarang diduduki ya. Trim belakang kanan utuh. Detailnya interiornya mobil ini sedikit kotor ada di plafon. Untuk kotor bisa hilang di salon. Besi-besi di jok tidak ada karat, besi-besi di atas dashboard ini tidak ada karat. Kotor ada bisa hilang di salon. Nah ini ya, tidak ada karat. Marker pabrikan di kepala bautnya juga masih pada ada. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya PKB-nya 3.300.000.
Saat ini pajaknya hidup bulan 1 2024, plat 2027. Mobil ini masih tangan pertama dari baru, pemakaian 2012. Luar biasa. Belum dibalik nama, masih tangan awal. Kemudian keasliannya jelas, sudah kita cek semua, asli. Faktur juga masih disimpan. Faktur dan STNK terakhir itu masih satu nama. Semuanya sesuai. Kontak ACC sudah on, soket OBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Semuanya no fault, pas semua. Jadi kelistrikan mobil ini bagus. Kilometernya 156.000, dan ini kondisi setirnya masih original, belum ada yang di retrim. Kulitnya ini masih ori. Biasanya jika kilometernya 300.000, pengalaman saya biasanya jahitannya ada yang lupa, kemudian sudah rusak, dan ini masih baik. Kemudian pedal rem dan gas ini juga masih original, karetnya tidak ada yang habis total. Dan mobil ini buku servisnya ada, tapi untuk servis rekord mobil tahun 2010 itu jarang ada. Manual book juga bahkan masih pada disimpan. Saya lihat beberapa kali saja masuk ke bengkel resminya. Untuk mengecek odometer original atau tidak, itu pertama kita harus mengecek histori servis di buku servis. Pertama harus ada buku servisnya, kemudian harus servis rekord. Dari tahun ke tahun harus ada histori servisnya. Kemudian kita cocokkan dengan odometer saat ini. Dan ini hanya beberapa kali saja, 2013 masuk ke bengkel resminya. Jadi untuk mengecek odometernya, jika tidak ada histori servis, atau sama saja jika ada buku servis juga, jika tidak servis rekord itu tidak bisa menentukan odometer dari buku servis. Jadi kita butuh ciri-ciri, dan mobil ini kan mulai dari setir belum ada yang di retrim, belum diganti kulitnya. Pengalaman kita mencari mobil bekas itu yang kilometernya tinggi, biasanya setirnya ini sudah di retrim, sudah grepes, sudah kendor. Jika kilometernya di atas 200.000 ke atas ya, 250.000, 300 itu biasanya sudah pada rusak. Pedal rem juga sudah kelihatan, besinya biasanya sudah habis total. Dan mobil ini kan mulai dari cat juga banyak yang originalnya. Kemudian masih tangan pertama. Jarang ada mobil yang kilometernya diputar-putar yang masih tangan pertama. Itu jarang ada. Jadi mobil ini bukan mobil yang kilometer tinggi jika kita lihat ciri-ciri. Untuk odometer sih memang menentukan yang original atau tidak itu harus servis rekord. Tapi mobil ini masuk akal untuk kilometer 156.000 karena ciri-cirinya rata-rata baik. Tidak ada ciri-ciri kilometer tinggi di mobil ini. Kemudian untuk penggantian oli mesin ada catatannya terakhir 155.000 tahun 2021. Artinya jarang sekali dipakai mobil ini. Nilainya juga tadi 40%. Artinya masih baik. Tapi karena sudah lama, jadi saya sarankan untuk diganti oli mesinnya. Oli transmisi otomatis juga diganti karena tidak ada catatannya. Kemudian indikator ini tidak ada yang dimatikan. Tekanan oli, aki, cek engine, ABS, semuanya nyala. SRS, airbag. Saya akan nyalakan mesinnya. Nah itu ya, berat. Jadi hasil tes dengan alat juga akinya itu sudah lemah. Jadi baiknya diganti. Meskipun masih bisa untuk menghidupkan mesin, tapi jika sudah berat seperti ini, itu bisa merusak electronic control unit, bisa merusak ECU. Jadi baiknya diganti. Tadi harganya yang saya jelaskan. Untuk merek-merek biasa sih sebenarnya bisa di 900.000 dapat yang 55 ampere atau 60 ampere, itu cukup di mobil ini. Jika merek GS yang kering itu di 1,3 juta. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kaca depan ini tidak ada yang baret. Kaca filmnya masih baik. Hanya karet wipernya sudah kurang detail ya. Air juga masih hidup, cuman ngipasnya dia sudah kurang detail. Dan untuk wiper belakang juga sama, sudah ada suara, jadi baiknya diganti. Karet wiper bagian belakang 70.000, bagian depan itu 150.000 karet wipernya. Ventilasi AC bagian kanan ini utuh, dashboard juga masih pada utuh. Di sini ada tempat penyimpanan, masih baik.
Ventilasi AC bagian kiri utuh. Laci ini juga masih baik, membukanya sudah soft opening. Ventilasi AC bagian tengah bagus. Head unit sudah diganti, monitor aftermarket merek GVC. Layarnya sudah seperti ini ya. Tapi fungsinya masih bagus, masih bisa ditekan-tekan. Head unitnya juga masih aktif. Kamera mundurnya juga aktif. Jika mau diganti dengan Android juga saya bisa bantu, karena di sini saya ada tim untuk upgrade infotainment system. Ini kan sudah ada kameranya ya, jadi tinggal head unitnya saja. Itu di 1,1 juta, 7 inci. Pas ini. Displaynya sudah ada noda. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari 28,3 derajat Celcius. Saya akan tempelkan di sini. Ini kecepatan 1. Arah semburan juga sudah lengkap ya, sampai ke kaca depan. Sudah ada rear defogger. Sudah dapat di 25,7 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. AC belakang juga dingin, nanti saya akan tes juga dengan alat termometer. Dan ini tuas transmisi otomatisnya Girate 4 speed konvensional sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Transmisinya bagus, perpindahan otomatisnya juga bagus ketika kita test drive. Baik. Kemudian sudah ada mode Triptronic aktif. Di display itu dia ada 1, saya naikkan 2, masih aktif. Di paling bawah sini ada asbak, ada 2 buah cup holder, masih pada baik. Seat belt ini juga keadaannya, fungsinya bagus, pengaturan sudah adjustable. Kemudian hand grip model retract, keadaannya fungsinya bagus. Sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror, kondisinya keadaannya masih bagus. Lampu kabin semuanya aktif. Di sini ada tempat kacamata. Spion tengah sudah dinect, keadaannya fungsinya bagus. Sun visor bagian driver ada vanity mirror, kacanya masih pada bagus dan fungsinya masih pada bagus. Interiornya mobil ini rapi, hanya beberapa kotor bisa hilang di salon. Dan untuk semua lampu kabin juga sampai ke belakang itu semuanya hidup. Saya akan posisikan di kecepatan 1. Kecepatan 1 bagus. Arah semburan masih baik. Dapat di 2,0. AC juga dingin. Kita akan tunggu. Nah ini ya, sudah dapat di 26,6. Ini juga masih bisa akan turun lagi jika kita tunggu. Harus pas nempelinnya ya. Nah ini, kita akan tunggu. Kaca juga tidak ada yang kami tutup ya. Sudah dapat di 26. Itu termasuknya dingin. Mobil ini posisinya berhenti, RPM di 900. Jika sudah jalan itu tambah dingin lagi. Dan saat ini sudah dapat di 25,9 derajat Celcius. Jadi AC-nya jelas dingin. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Sofyan dari Boyolali, Jawa Tengah. Untuk kaki-kaki mobil ini masih senyap, normal. Suspensi juga masih enak. Jadi untuk kaki-kaki tidak ada perbaikan. Setir juga stabil. Hanya ada sedikit rasa getar masuk ke dalam kabin. Itu engine mounting bagian kanan atas. Dan belum getar banget ya, baru sedikit. Jadi bisa nanti digantinya. Tapi jika ingin nyaman lagi itu diganti untuk engine mountingnya. Kemudian mobil ini pembelian di harga 115 juta. Rapi-rapi, berikut dengan jasa total yang saya jelaskan detail ya. Semua dirapikan itu total di 127.800.000-an.
Jadi jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Jadi untuk pembelian sih mungkin di 110 sampai 115 juta. Yang lebih murah dari harga mobil ini juga banyak, tapi tentunya biasanya perbaikannya cukup banyak juga. Jadi mobil bekas itu harganya berbeda-berbeda. Semakin mahal harganya biasanya semakin bagus kondisinya. Semakin murah harganya semakin banyak perbaikannya. Jadi biasanya seperti itu. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga masih sangat wajar sekali. Jadi poin bagus di mobil bekas ya 3 itu. Kemudian untuk pembelian mobil bekas, sebenarnya pemesan bisa cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook, atau unitnya dari kami. Kemudian pas waktu transaksi, pemesan sendiri yang nawar unitnya juga bisa. Dan Pak Sofyan ini langsung nawar sendiri ke ownernya. Jadi Pak Sofyan yang menawar langsung mobil ini, deal di harga 115 juta. Kita tidak all in, semuanya ada hitungannya. Jadi kami terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau sendiri cari unitnya di OLX atau marketplace Facebook bisa. Jadi jika memang pemesan bisa nawar harga dapat murah, kemudian lagi perbaikan detail di mobil ini kan banyak yang tidak fatal ya. Jadi bisa beberapa dilewat. Kemudian lagi misalnya lagi rezeki dapat mobilnya PR-nya sedikit, jelas dana 127 juta pun pastinya akan ada sisa dananya. Jadi jika Anda ingin pesan unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini, Mitsubishi Grandis GT tahun 2010, dana aman 120 juta sampai 128 juta lah perkiraan. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda sedang cari mobil apa, Anda punya budget segini pengen dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1-2 kali di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi jika Anda ingin pesan mobil kami, silakan Anda WhatsApp terlebih dahulu, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya, kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi waiting list. Karena di hari buka pesanan kita akan kabari yang sudah waiting list. Silakan ditunggu sampai 5 list pesanan tersisa untuk melihat update list tersisanya. Setiap hari kita share di bagian WhatsApp status. Jika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save, jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami. Kemudian di story Instagram, setiap hari kita share list pesanan tersisanya. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsAppnya, karena memang kami balasnya bertahap, satu persatu. Silakan ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.